Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini kita akan berbicara tentang topik yang sangat penting dan sangat mendasar, yaitu tentang orang benar hidup oleh iman. Roma 1 ayat 16 dan 17, saya akan bacakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Pada saat ini kita akan belajar tentang 3 hal, saudara. Yang pertama adalah siapakah orang benar itu? Kemudian kita akan belajar tentang yang kedua, apakah iman itu menurut Alkitab? Dan kemudian yang ketiga, kita akan berbicara tentang apakah yang dimaksud dengan hidup itu. Ingat tadi topiknya adalah orang benar hidup oleh iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita akan berbicara tentang siapakah orang benar itu yang dimaksud dalam firman Tuhan. Saudara, orang yang benar menurut firman Tuhan adalah orang yang berstatus benar. Karena dibenarkan melalui percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ulangi lagi, orang yang berstatus benar adalah orang yang dibenarkan melalui percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan baca, saudara, Roma 5, saudara, ayatnya yang ke-15, 17, dan 19. Ya, Roma pasal yang ke-5, haleluya. Roma pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-17 sampai 19. Saya akan bacakan, saudara. Firman-Nya berkata, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kemudian kita akan baca lagi, satu ayat lagi saudara, yaitu Filipi 3 ayatnya yang ke-9. Filipi 3 ayatnya yang ke-9 kita akan baca. Ya. Ayatnya berkata, Filipi 3 ayat yang ke-9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya, saudara, kita bisa baca lagi, satu lagi ayat, 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-21, kita akan baca, saudara-saudara. Dia yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi yang pertama jelas bahwa orang benar adalah orang yang berstatus benar karena percaya kepada Yesus. Orang itu berstatus benar karena kebenaran Yesus ada di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, siapakah orang yang benar itu? Ya saudara, adalah orang yang mengalami kelahiran baru. Ketika dia percaya Yesus, menerima Yesus, dia mengalami kelahiran baru. Dan ketika dia mengalami kelahiran baru, maka Roh Kudus dan firman Allah akan menuntun dia untuk bertumbuh dalam perilaku yang benar, melalui pengenalan akan Kristus yang semakin dalam.
Saudara, jadi yang pertama status dulu, ya, status sebagai orang benar. Ya, orang benar itu adalah statusnya dulu sebagai orang benar, kemudian akan disusul dengan perilaku yang benar. Ingat, bukan perilaku yang menghasilkan status, tapi status yang akan menghasilkan perilaku. Ketika seorang punya status orang benar, karena Yesus sudah membenarkan dia, maka Roh Kudus masuk dalam hidupnya melalui kelahiran baru, dan firman Tuhan akan mulai menuntun dia untuk mulai berproses berperilaku benar sesuai dengan statusnya sebagai orang benar. Amin, saudara-saudara. Ya, itu ada di 2 Petrus 1, saudara, kita baca firman Tuhannya. Mari kita baca 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan keempat. Indah sekali, saudara. 2 Petrus yang pertama, ayat yang ketiga dan yang keempat. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin, saudara-saudara. Oh, luar biasa. Satu lagi ayat, 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18, kita akan membaca satu ayat yang indah. 2 Petrus 3 ayat 18, ya, oke. Tetapi bertumbuhlah, perhatikan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Jadi setelah orang itu memiliki status baru, karena dia mengalami kelahiran baru, karena dia percaya dan menerima Yesus Kristus, dibaptis, saudara, lahir baru, maka apa yang terjadi? Ya, dia menjadi orang yang berstatus dibenarkan. Dan pada saat dia lahir baru itu, Roh Kudus masuk dalam hidupnya. Kemudian Roh Kudus akan menuntun dia untuk mulai menyukai firman Tuhan. Dan Roh Kudus dan firman Tuhan akan menuntun dia, akan memproses dia, akan memampukan dia untuk mulai berperilaku benar sesuai statusnya sebagai orang benar. Nah, saudara, ini kebalikannya. Sebelum orang itu terima Yesus, dia adalah orang berdosa. Semua orang yang lahir dari keturunan Adam, semua punya status berdosa. Bayi yang lahir dikatakan suci atau tidak berdosa hanya karena dia belum mampu berbuat. Tapi saudara, nanti setelah dia sedikit dewasa, saudara bertumbuh 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya, saudara, ya, perilaku dosa akan mulai kelihatan. Dosa tidak perlu belajar, saudara. Dosa tidak perlu harus diberi teladan, saudara. Dosa tidak perlu harus didorong-dorong, saudara. Yang heran, dosa itu di dunia ini tidak perlu dipelajari. Dan semua orang berbuat dosa. Kita tidak perlu belajar untuk dendam, tidak perlu belajar untuk membenci, tidak perlu belajar untuk berdusta, saudara. Ya, tidak perlu les untuk korupsi, ya saudara. Ya, tidak perlu les untuk berzina dan sebagainya, saudara. Kenapa? Karena natur dosa, sifat alamiah dosa yang dibawa karena keturunan Adam itu sudah ada di dalam hidupnya ketika bayi itu lahir. Dan apa yang terjadi? Statusnya sebagai manusia berdosa, dan kemudian roh jahat, iblis bersama pengaruh-pengaruh dunia yang jahat ini akan membuat dia, akan mendorong dia berperilaku dosa yang semakin lama semakin berkembang. Ya, tetapi ketika orang itu mengalami kelahiran baru terima Yesus, dia memiliki status orang yang benar, saudara. Dia bukan lagi disebut lagi orang berdosa, tapi disebut sebagai orang yang benar. Kemudian Roh Kudus masuk di dalam hidupnya. Kemudian Roh Kudus menuntun dia untuk mulai menyukai firman Tuhan.
Dan saya ulangi lagi, Roh Kudus dan firman Tuhanlah yang akan menuntun dia untuk mulai berperilaku benar, berproses untuk semakin berperilaku benar, sesuai dengan statusnya sebagai orang benar. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, itulah ya yang saya sampaikan. Yang pertama adalah siapakah orang benar itu? Ya, siapakah orang benar itu? Dan kalau saudara dan saya, jemaat Tuhan, keluarga Kristus Cemerlang, semua percaya pada Yesus, semua menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita semua orang yang berstatus benar. Dan percayalah, Roh Kudus dan firman Tuhan akan menuntun kita untuk semakin berperilaku benar sesuai dengan status kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, saudara, kita akan belajar tentang apakah iman itu. Ya, orang benar hidup oleh iman. Yang kedua, apakah iman itu, saudara? Iman dalam bahasa aslinya adalah pistis, yang artinya percaya dan setia akan kehendak Tuhan, dan bukan memaksakan kehendaknya sendiri. Orang yang beriman itu dia tahu bahwa dia hidup bukan untuk tujuannya sendiri, tapi dia tahu dia hidup untuk tujuan Tuhan. Tuhan yang menciptakan hidupnya, Tuhan yang memiliki hidupnya, bahkan Tuhan yang sudah menebus hidupnya. Ya, Tuhan punya tujuan di dalam menciptakan manusia. Dan tujuan Tuhan pasti indah. Tujuan Tuhan pasti yang terbaik. Dan tujuan Tuhan pasti tidak pernah salah. Dan orang yang beriman atau iman atau pistis tadi adalah ya, percaya dan setia untuk mau mengikuti kehendak Tuhan dan tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Itulah arti iman yang pertama. Saya mau sampaikan beberapa hal, saudara. Dan yang kedua, saudara, apa arti iman? Iman itu hanya bersumber dari firman Kristus. Iman itu bukan sugesti atau perasaan kita. Iman juga bukan berasal dari pengalaman kita. Iman juga bukan berasal dari kesaksian orang lain. Walaupun pengalaman kita mengikut Tuhan dan kesaksian orang lain itu juga penting. Tapi iman tidak muncul dari situ. Kenapa, saudara? Karena pengalaman dan kesaksian, apakah itu pengalaman kita atau pengalaman orang lain, apakah itu kesaksian kita atau kesaksian orang lain, itu relatif dan subjektif. Sedang firman Tuhan itu objektif dan absolut. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman itu berbicara tentang yang pasti. Kalau pengalaman kita bisa berubah-ubah. Pengalaman kita tidak sama dengan pengalaman orang lain. Apa yang kita alami 1 bulan yang lalu berbeda dengan apa yang kita alami sekarang. Ya, saudara. Itu sebabnya saya mau sampaikan penjelasan berikutnya adalah bahwa iman itu bersumber hanya dari firman Tuhan. Mari kita baca Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Haleluya. Ya, kita akan baca ayatnya, saudara. Ayatnya berkata apa? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran daripada firman Kristus, saudara. Itu indah sekali, saudara. Saya beberapa waktu yang lalu membaca bahwa di dalam dunia medis ada terapi suara. Saudara, ada satu percobaan di mana ada baskom air, saudara, ditaruh di tempat yang tenang, saudara. Kemudian setelah itu di-setel suara-suara yang kacau, saudara, musik-musik yang kacau, saudara. Setelah beberapa jam dicek airnya, ternyata struktur molekul airnya jadi kacau, saudara. Tapi ketika air itu ditaruh di tempat yang tenang, kemudian di-setelkan musik-musik yang tenang, ya, di-setel suara-suara atau diputarkan suara-suara yang positif, saudara. Setelah beberapa jam dicek, molekul air yang ada di dalam baskom itu sangat stabil dan sangat bagus. Saudara, tubuh kita ini 70% dari air, saudara. Kalau darah itu 90% air, 10% adalah partikel-partikel yang lain. Tapi tubuh kita ini, saudara, sekitar 60-70% adalah air. Saudara, itu sebabnya ada terapi suara di dalam dunia medis. Dan yang mengejutkan, saudara, ada 2 penyelidikan
ya di luar negeri, saudara. Ya, saya nggak perlu sebutkan di negara mana, nanti terlalu lama, saudara. Yang satu menyelidiki bahwa suara yang sangat-sangat mempengaruhi sel-sel tubuh manusia ini sehat. Sel-sel tubuh manusia itu pulih, sel-sel yang rusak atau terganggu itu bisa pulih dan sehat. Ternyata suara yang paling kuat adalah suara firman Tuhan. Saudara, ketika orang membaca Alkitab, ketika orang mendengar firman Tuhan dibacakan, suara itu punya dampak yang kuat sekali untuk menterapi sel-sel tubuh. Dan yang lebih mengherankan lagi adalah, dan suara daripada firman Tuhan yang dibaca, yang paling terkuat, ya sudah paling terkuat, saudara, adalah suara dari yang mendengarnya, saudara. Jadi itu sebabnya ketika kita membaca firman Tuhan, kita membaca Alkitab, ya saya selalu membacanya dengan bersuara, supaya saya bisa mendengarnya, saudara. Dan ternyata mendengar firman Tuhan tidak hanya menimbulkan iman, saudara, tetapi mendengar firman Tuhan juga bisa menyembuhkan, memulihkan sel-sel tubuh yang terganggu atau sel-sel tubuh yang rusak. Bahkan dikatakan sel-sel kanker sekalipun bisa dipulihkan dengan suara firman Tuhan yang dibacakan oleh pendengarnya sendiri. Oh, luar biasa, saudara. Luar biasa. Ya, saudara. Kemudian berikutnya, apakah iman itu, saudara? Iman adalah dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1. Ya, mari kita baca Ibrani 11 ayat 1, saudara, kita akan baca. Berkata, saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa, saudara? Iman itu juga dasar pengharapan kita dan sekaligus bukti daripada pengharapan kita. Pengharapan karena iman itu sama dengan kepastian akan menerima sesuai yang kita harapkan, sesuai waktu Tuhan. Saya ulangi lagi, iman juga dasar pengharapan kita dan sekaligus bukti dari pengharapan kita. Jadi pengharapan karena iman itu sama dengan kepastian akan menerima yang kita harapkan itu sesuai waktu Tuhan. Berikutnya, saudara, apakah iman itu? Perhatikan, ketika kita beriman kepada Injil atau kepada Kristus, ya, dikatakan kita sedang beriman kepada kekuatan Allah dan kebenaran Allah. Tadi kita baca, saudara, yang awal-awal kita baca, saudara, Roma 1 ayat 16-17 tadi kita sudah baca, ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi, saudara, ketika kita beriman kepada Injil, saudara, itu sebetulnya kita juga sedang beriman kepada kekuatan Allah. Kita sedang mengandalkan kekuatan Allah. Dan juga kita sedang berada di dalam kebenaran Allah. Injil dalam bahasa aslinya adalah euangelion. Euangelion itu adalah satu berita yang sangat-sangat baik dari sorga bagi manusia. Sangat baiknya berita itu. Sampai-sampai banyak orang tidak percaya, saudara. Oh, haleluya. Bahwa terima Yesus, percaya Yesus, kita akan mengalami kelahiran baru. Menjadi anak Allah, menjadi pewaris kerajaan surga. Nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Dan kita disebut pewaris-pewaris kerajaan surga. Oh, puji Tuhan, saudara. Ya, saudara, itulah sebabnya memiliki iman itu penting. Dan jangan lupa, iman tadi bersumber daripada firman. Tidak bersumber dari yang lain. Hanya bersumber daripada firman. Itulah sebabnya saya kadang-kadang heran, ya saudara, ada orang yang merasa dirinya beriman, atau orang yang menyebut dirinya beriman, tapi nggak pernah baca firman, saudara. Ya, dulu saya juga begitu, saudara. Ya, dulu pada waktu saya belum terima Yesus, belum lahir baru, sering saya berkata, oh saya ini percaya sama Tuhan. Saya percaya sama Allah. Allah itu maha kuasa. Saya percaya sama Dia.
Ya walaupun saya nggak pernah ke gereja, walaupun saya nggak pernah baca Alkitab, tapi saya percaya Allah itu ada. Ya saudara, dia merasa dirinya orang beriman, saudara. Menyebut dirinya orang beriman. Tapi tidak pernah membaca firman. Padahal iman hanya muncul, hanya timbul, hanya bisa diberikan melalui firman Tuhan. Oh puji Tuhan, saudara. Itu sebabnya saudara, melalui pelajaran ini, pentingnya kita memiliki pencerahan atau iluminasi akan firman Tuhan secara benar, sesuai konteksnya sebagai dasar iman kita. Amin, saudara. Ya, juga dukungan para pengajar-pengajar, saudara, yang sudah lebih dulu belajar firman Tuhan, lebih dulu belajar firman Tuhan, lebih dulu mendalami firman Tuhan, saudara. Ya, itu juga bisa mendukung kita untuk bisa mendapatkan pencerahan daripada firman Tuhan itu secara benar. Ingat, firman Tuhan itu adalah pewahyuan. Kita tidak punya lagi pewahyuan baru. Pewahyuan dari Alkitab itu sudah cukup dan tidak akan ada lagi pewahyuan baru. Yang kita perlu peroleh adalah pencerahan atau iluminasi daripada firman Tuhan yang adalah pewahyuan itu. Kita perlu membaca, kita perlu mempelajari, kita perlu tenggelam di dalamnya, dan bahkan kita memerlukan Roh Kudus untuk menolong kita, untuk memahami ya firman Tuhan itu. Dan terlebih lagi juga kita didukung oleh para anak-anak Tuhan, ya, para pengajar yang punya karunia mengajar tentang firman Tuhan, karena dia sudah lebih dulu belajar dan mendalami firman Tuhan. Amin, saudara. Kenapa demikian, saudara? Karena kalau pemahaman kita terhadap firman Tuhan itu salah, saudara, maka iman kita juga salah. Dan ketika iman kita salah, maka tindakan kita juga salah. Saya ulangi lagi, saudara. Ya, kita belajar firman, tapi dengan pengertian yang salah, saudara. Ya, karena kita mau menganalisa firman Tuhan itu dengan kemampuan kita tidak mengandalkan Roh Kudus, kita tidak meminta dukungan dari para pengajar atau para ahli yang punya talenta itu. Dan akhirnya kita menerima, saudara, pengertian daripada firman yang salah. Dan kalau itu terjadi, saudara, kita akan bertindak salah, saudara. Kita sangka itu benar, tapi kita bertindak salah. Dan banyak terjadi hal-hal yang seperti itu, saudara. Yang tidak ada di dalam Alkitab, tapi orang bisa percaya, orang bisa melakukan, saudara, karena mungkin penjelasan dari orang lain yang tidak sesuai dengan firman, saudara. Satu saat saya akan berkhotbah tentang ada banyak, saudara, ya penyimpangan-penyimpangan yang sebetulnya tidak ada di dalam firman Tuhan, tetapi orang percaya dan melakukan, saudara. Contohnya saja perjamuan kudus. Nanti sebentar setelah khotbah ini akan ada perjamuan kudus. Banyak orang waktu perjamuan kudus, dia percaya bahwa roti yang dia angkat itu benar-benar adalah tubuh Yesus. Anggur yang diangkat itu benar-benar adalah darah Yesus, saudara. Sehingga ketika dia minum anggur, dia merasa minum darah Yesus. Ketika dia makan roti, dia merasa makan tubuh Yesus. Kenapa? Karena ayatnya berkata begitu, saudara. Yesus berkata, inilah darahku, inilah tubuhku. Tapi apakah betul demikian maksudnya? Tidak, saudara. Tidak, saudara. Ya, saya kasih contoh. Mari kita baca contoh misalnya Matius 26 ayat 26 sampai 28. Ini Yesus berkata, saudara. Matius pasal yang ke-26. Haleluya. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Saudara ya. Saya akan baca. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Betul, saudara? Ya, betul. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, ketika Yesus berkata begitu, seperti itu, apakah maksudnya memang seperti itu? Kita minum darahnya dan makan tubuhnya? Tidak, saudara.
Tidak, saudara. Yesus berkata seperti itu karena itu menunjuk bahwa besok, saudara, hari Jumat, besok Yesus akan ditangkap, saudara. Ya, 1 hari kemudian maksudnya, besok hari Jumat itu, Yesus akan ditangkap, Yesus akan terpaku di kayu salib, darahnya tercurah, nyawanya diserahkan, tubuhnya dianiaya, saudara, untuk keselamatan kita. Ketika Yesus berkata, inilah tubuhku dan inilah darahku, bukan berarti kita minum darah Yesus dan makan tubuh Kristus. Tidak, saudara. Yesus mengatakan itu untuk menunjuk, saudara, bahwa besok, saudara, karya keselamatan itu, pernyataan kasih Bapa yang terbesar untuk memberikan pengampunan, penebusan kepada manusia yang percaya. Manusia berdosa yang percaya, yang mau terima Yesus. Itu akan terjadi. Besok darah Yesus akan tercurah. Nyawanya akan diserahkan. Tubuhnya akan teraniaya untuk keselamatan kita. Itulah maksud daripada firman Tuhan. Kemudian ada satu lagi yang kita baca, saudara. 1 Korintus 11. Ya. Kita pasti pernah membaca itu setiap perjamuan kudus. Ayat 23 sampai 25, saudara. 1 Korintus 11, saudara. 1 Korintus 11, ayat 23 sampai 25, saudara. Ya, ini Paulus ini, saudara. Ya, Paulus berkata lewat tulisannya kepada jemaat di Korintus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Nah, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Nah, saudara, lewat ayat ini kita jelas, saudara. Ya. Apa tujuan perjamuan kudus? Saudara tahu, lewat ayat ini jelas. Kalau kita mengangkat roti dan makan roti itu, mengangkat cawan berisi anggur dan minum anggur itu, saudara, tujuannya apa, saudara? Ya, Tuhan memerintahkan sesuatu pasti punya tujuan. Tujuannya adalah supaya lewat perjamuan kudus itu, kita mengingat kembali, kita mengenang kembali peristiwa 2000 tahun yang lalu, di mana karya keselamatan melalui Kristus terpaku di kayu salib, mencurahkan darahnya, menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Itulah satu-satunya jalan keselamatan. Itulah satu-satunya berkat luar biasa yang kita miliki, yang merubah kita dari status orang berdosa menjadi orang yang benar. Amin, saudara. Jadi lewat perjamuan kudus, ya, roti tetap roti, saudara. Ya, anggur tetap anggur. Tapi makna rohaninya adalah lewat perjamuan kudus ini, Tuhan ingin kita mengingat karya Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itulah tujuannya, saudara. Tapi ada orang yang kemudian mempercayai secara mistis, saudara. Ya, ada kadang-kadang kepercayaan terhadap firman Tuhan, saudara, ya, itu dicampur dengan hal-hal yang mistis, saudara. Ya, yang tidak ada di dalam Alkitab, saudara. Wow, ya. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang keliru, ya. Pengertian kita keliru dan kita bertindak juga keliru. Itu sebabnya nanti satu saat atau minggu-minggu yang akan datang, saya akan berkhotbah ada banyak hal, saudara, yang dilakukan dan dipercaya, dipraktekkan, saudara, oleh banyak orang, tapi itu tidak ada di dalam Alkitab, saudara. Dan bukan untuk itu maksudnya, saudara. Dan semua ayatnya ada jelas, saudara. Ya, tertulis di dalam Alkitab. Tuhan kalau menyuruh sesuatu, tujuannya pasti jelas. Apa tujuannya? Pasti jelas, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, itulah iman, saudara. Ya, itulah iman, saudara. Nah, sekarang saya akan masuk kepada yang ketiga, saudara. Apakah yang dimaksud dengan hidup itu? Orang benar hidup oleh iman. Saya sudah menjelaskan tentang orang benar. Saya sudah menjelaskan tentang iman. Apakah itu iman, saudara?
Dan yang terakhir saya akan menjelaskan dengan singkat tentang apakah yang dimaksud dengan hidup itu. Orang benar hidup oleh iman. Saudara, yang dimaksud hidup di dalam Alkitab, coba saudara renungkan. Apakah sekedar kita lahir, bertumbuh dewasa, kemudian sekolah, kemudian bekerja, kemudian sukses, kemudian menikah, kemudian punya anak, punya cucu, kemudian masa tua yang tenang, dan kemudian mati? Apakah itu yang dimaksud hidup, saudara? Saudara, kalau itu yang dimaksud hidup, saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan dan orang yang tidak percaya Yesus pun mengalami hal yang sama. Bukan cuma manusia, saudara, binatang pun mengalami hal yang sama. Dia lahir, dia bertumbuh, saudara. Ya, dia dewasa, dia menikah, dia punya anak, saudara. Dia menjadi tua, saudara. Dan akhirnya apa, saudara? Dan akhirnya mati, saudara. Apakah itu yang dimaksud dengan hidup? Oh, bukan, saudara. Bukan, saudara. Di dalam Kristus, itu bukan itu yang disebut hidup. Ya, saudara perhatikan. Di dalam Yesus, kehidupan itu memiliki makna sesuai dengan kehendak Allah. Hidup ini akan memiliki makna sesuai kehendak Allah kalau kita memiliki hidup ya yang memiliki visi dan misi surga yang bernilai kekal yang Tuhan percayakan kepada kita. Hidup di dalam Yesus, saudara, hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup di dunia ini, saudara, adalah hidup karena misi kerajaan surga. Bukan visi misi kita, tetapi visi misi kerajaan surga. Ingat tadi arti iman tadi yang saya sampaikan. Iman itu adalah setia dan percaya akan rencana dan kehendak Tuhan, bukan rencana dan kehendak kita. Kenapa saudara? Karena Tuhan yang memiliki hidup kita, Tuhan yang menciptakan kita punya tujuan, saudara. Nah, kalau kita sadar akan hal itu, maka hidup kita akan menjadi hidup yang bermakna. Hidup yang memiliki visi, misi surgawi yang bernilai kekal, saudara, yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Saya sering sampaikan bahwa orang yang percaya Yesus, kita semua, bukanlah orang dunia yang sedang berjuang supaya mudah-mudahan bisa masuk surga. Bukan, saudara. Orang yang percaya Yesus, anak-anak Bapa, pewaris kerajaan surga, orang-orang yang sudah diselamatkan, namanya yang sudah tercatat dalam buku kehidupan, adalah warga kerajaan surga yang sedang hidup di dunia ini karena visi dan misi surgawi. Amin, saudara. Oh, luar biasa, saudara. Mari kita baca ayatnya, saudara. Mari kita baca ayatnya. Ya, mari kita baca Yohanes 17. Ya, apa yang Yesus katakan? Yohanes 17, haleluya. Yohanes 17, saudara, ayatnya yang ke-16 dan 18. Oke, saudara. Saya akan bacakan Yohanes 17, ayatnya yang ke-16 dan 18. Yesus berkata apa? Yesus berkata di hadapan murid-muridnya. Itu Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Dia berdoa untuk murid-muridnya, dan dia berdoa juga bagi orang yang percaya kepadanya. Apa yang Yesus katakan di ayat 16? Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi di dalam doanya itu, di Yohanes 17, cukup panjang, saudara. Ya, Yesus berkata, Bapa, seperti aku bukan berasal dari dunia. Mereka, siapa mereka? Murid-muridnya dan orang yang percaya kepadanya. Mereka juga bukan berasal dari dunia. Kemudian Yesus berkata apa? Bapa, seperti engkau mengutus aku ke dalam dunia, aku juga mengutus mereka ke dalam dunia. Kenapa, saudara? Karena kita di dalam Yesus, kita warga kerajaan surga. Kita anak-anak Bapa. Dan kita hidup di dunia ini karena ada visi dan misi surgawi. Amin, saudara. Satu ayat lagi, saudara. Satu ayat lagi. Lukas 24. Lukas 24, saudara. Haleluya. Lukas pasal yang ke-24. Puji Tuhan. Lukas 24, ayatnya mulai 47 sampai 51, saudara. Ya.
Agak panjang sedikit, tapi ini penting, saudara. Saya akan bacakan. Ya, ini sebelum Yesus naik ke surga, saudara. Sebelum Yesus naik ke surga. Haleluya. Lukas 24. Lukas 24. Sebentar. Ya, oke. Ayat 47 sampai 51. Ya. Saya akan bacakan. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Perhatikan ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa saudara? Ya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Dan Yesus berkata, aku akan melengkapi engkau. Karena 10 hari kemudian datanglah Roh Kudus di hari Pentakosta. Aku akan melengkapi engkau untuk tugas itu. Untuk melaksanakan dan menyelesaikan visi dan misi surga itu. Sebagai saksi-saksi Kristus. Dan apa yang terjadi kemudian dia merentangkan tangannya untuk memberkati mereka. Dan dalam keadaan memberkati, ia terangkat ke surga. Amin, saudara. Amin, saudara. Jadi saudara, yang dimaksud hidup, ya, bagi orang benar hidup di dunia ini, adalah hidup untuk visi dan misi surga. Kalau saya di umur yang sekarang ini, saudara, sudah kepala 7, 71, jalan 72, saudara. Ya, anak 6, menantu 6, cucu 11, saudara. Saya masih hidup, masih sehat. Sampai sekarang ini, saya sadar betul bahwa ada misi surga yang masih digenapi, yang masih akan digenapi dalam hidup saya bersama Roh Kudus. Itulah kehidupan saya sebagai anak-anak Tuhan. Dan ketika itu menjadi prinsip hidup saya, apa yang terjadi? Saya pasti dilengkapi oleh Tuhan. Saya pasti diberkati oleh Tuhan. Hikmatnya, kasihnya, kuasanya, dan berkatnya akan menyertai hidup saya. Melalui Roh Kudus yang bersama dengan saya. Oh, luar biasa, saudara. Itulah, saudara, itulah arti daripada orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan iman yang berasal dari firman pasti akan melahirkan tindakan. Ingat, bukan tindakan yang menghasilkan iman, tetapi iman yang menghasilkan tindakan. Karena ada orang yang sering berkata, Pak Bambang, iman itu harus dengan tindakan. Tanpa tindakan iman itu mati. Betul nggak, saudara? Betul, saudara. Itu ada ayatnya di Yakobus, saudara. Tetapi harus dengan pengertian yang benar. Iman dan tindakan, saudara, itu dua sisi mata uang, seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi hati-hati, mana yang kita dahulukan itu menentukan. Kalau yang kita dahulukan tindakan, kita berusaha bertindak baik, kita berusaha bertindak benar, saudara, dengan kekuatan kita, tindakan kita tidak akan pernah menghasilkan iman. Masih ingat? Karena iman hanya dihasilkan melalui firman, saudara. Itu sebabnya ada orang yang berkata, maaf Pak Bambang, saya nggak pernah baca Alkitab, terus terang saja. Tapi saya berusaha untuk berperilaku baik, berusaha untuk berbuat baik. Ya, dia mendahulukan tindakannya, saudara. Tindakan tidak pernah menghasilkan iman. Iman bisa menghasilkan tindakan. Iman itu akan berbuah tindakan, saudara. Iman yang bersumber dari firman akan berbuah tindakan. Tapi tindakan tidak akan bisa menghasilkan iman. Padahal firman-Nya berkata, orang benar hidup oleh iman. Tidak dikatakan orang benar hidup karena perbuatannya.
Tidak dikatakan orang benar hidup karena usahanya. Orang benar hidup karena perbuatan baiknya. Tidak, saudara. Orang benar hidup karena iman. Amin, saudara. Amin, saudara. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita sekalian.